Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam qala al afdalu a'malu as-shalatu li waqtihi wal birrul walidain. Shadaqallahu azim. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, hidayahnya. Hingga sampai detik ini kita masih bisa menuntut ilmu bersama-sama, yakni ilmu muhadharah yang berguna agar kita dapat memperbaiki pidato kita. Tak lupa sholawat serta salam, tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa agama Islam ini dari zaman jahiliyah hingga ke zaman Islamiyah, dan para tabiin, tabiun tabiin, para sahabat-sahabat beliau. Dan kita berharap semoga kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini tiada lain hanya untuk menyampaikan sebuah ilmu yang berguna untuk kita semua, terutama sebagai anak yang memiliki kedua orang tua, yakni ilmu al-birrul walidain. Al-birrul walidain tiada lain memiliki arti, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Mengapa penting bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua? Bisa kita lihat dengan jelas bagaimana perjuangan seorang ibu untuk melahirkan kita. Kita telah berada dalam seorang rahim. Kita berada dalam rahim seorang ibu selama 9 bulan. Dan lalu saat kita lahir, ibu kita merawat kita hingga sampai umur sekarang. Ada pula yang umur 15 tahun, 13 tahun, 14 tahun, puluhan tahun. Jika kita hitung, berarti orang tua kita telah merawat kita selama itu pula. Itu merupakan salah satu perjuangan dari seorang ibu. Dan kita lihat bagaimana perjuangan seorang ayah diterpa hujan, badai, sakitnya. Lalu ia tahan demi untuk menafkahi seorang ibu dan anaknya, agar dapat membeli sebuah makanan dan menyekolahkan sang anak. Ada pula satu riwayat hadis yang populer, yakni ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berhak aku kasih ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian bapakmu. Dalam hadis ini seorang ibu disebut 3 kali dikarenakan perjuangan yang sangat susah saat mengandung kita, merawat kita. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Lalu ada pula dalam satu hadis, dalam hadis pendek, afdalu a'malu as-shalatu li waqtihi wa birrul walidain, yang artinya amal yang paling baik adalah sholat tepat pada waktunya dan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridho Allah fi ridho walidain, wa saqatullah fi saqatu walidain.
yang artinya ridho orang tua, ridho Allah terdapat kepada ridho orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa taala terdapat kepada murka orang tua. Jadi jangan sampai sesekali, sepernah-pernahnya kita, jangan hingga sampai sekalipun kita mendurhakai kedua orang tua kita, karena akan mengakibatkan suatu masalah yang sangat fatal di dunia maupun di akhirat. Karena ada peribahasa lain yang berbicara bahwa bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Orang tua adalah suatu orang yang sangat penting bagi kedua anaknya, karena jika anak tidak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya, maka ia akan merasa bosan, merasa tidak nyaman, seperti tidak diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Ada pula orang tua yang sering memarahi anaknya, bukan berarti ia itu membenci anaknya. Padahal kedua orang tuanya itu memarahi ia karena ia melakukan kesalahan, agar anak itu tidak kembali ke perbuatan yang salah tersebut. Karena jika seorang anak belum balik, maka dosanya akan ditanggung oleh kedua orang tuanya. Ada pula jika anak tersebut perempuan, maka dosa itu ditanggung oleh seluruh laki-laki yang ada di keluarganya. Jadi kita tidak boleh sesekali mendurhakai kedua orang tua kita, karena kedua orang tua kita itu sangatlah berjasa bagi kita. Kita disekolahkan, diberi makan, dan diberi nafkah, jajan, uang untuk sekolah. Dari situ kita harus mengambil sesuatu yang harus kita syukuri sebenarnya, karena kedua orang tua kita itu tidak mungkin mudah sekali untuk mencari uang. Dan ada pula salah satu hadis yang menjelaskan tentang awal mula seorang anak. Seorang anak itu berasal dari setetes air mani, lalu menjadi segumpal darah, lalu segumpal daging, dan lalu menjadi tulang-tulangnya hingga menjadi anak. Lalu di dalam rahim seorang ibu, di situ kita ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberitahu dan ditanyakan rezekinya, takdirnya, miskin atau tidaknya anak ini, atau takdir baik atau buruknya. Lalu kita akan lahir di muka bumi ini. Sebenarnya seorang ibu dan bapak itu sangatlah berperan penting bagi seorang anak. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan kedua orang tua kita, karena ibu kita itu lebih susah daripada ayah kita. Dari situ kita tidak ingin berbakti kepada ayah kita, karena kita melihat ayah kita itu tidak sesusah itu untuk merawat anaknya. Tidak kata lain, karena seorang ayah itu mampu menerpa hujan, badai, demi mencari seupah uang untuk memberi nafkah, memberi makan keluarganya, karena itu adalah kewajiban seorang ayah. Dan pada dasarnya seorang ibu itu seharusnya lebih rapuh daripada seorang bapak. Dikarenakan itu memang sudah fitrahnya seorang wanita. Dia mudah nangis, lemah lembut perkataannya, dan tidak dapat berkata keras. Berbeda dengan halnya seorang laki-laki yang diberikan fitrah kuat, tegas, dan sebagaimana Rasulullah SAW telah memberikan suatu hal bahwa laki-laki itu diwajibkan untuk menjadi seorang khalifah atau pemimpin di keluarganya sendiri. Oleh karena itu, sebagai wanita atau sebagai anak, kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua kita.
Pesan saya, jangan sampai kita itu mendurhakai kedua orang tua kita, karena akibatnya akan fatal di dunia ataupun di akhirat. Inkum hadza minni, bila saya ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.